لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basit, artinya tiada bersusun, yaitu tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Adapun ikrar dengan dua kalimah syahadah, maka iaitu bukan hakikat iman. Hanya adalah ia jadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Kata Syekh Sa'duddin di dalam Syarah Aqaid, qaul inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur, dari kerana tasdik yang di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi adalah ia batin tersembunyi, maka tak dapat tiada baginya daripada ada alamat yang menunjukkan ia atasnya, yaitu ikrar dengan dua kalimah syahadah, supaya diperlakukan atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Maka atas qaul ini, barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan tersebut itu, dan ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimah syahadah, maka orang itu mukmin ia pada batin, yakni pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, kerana diperoleh hakikat iman, iaitu tasdik. Dan mukmin pula ia pada zahir, yakni pada pengetahuan manusia, kerana ada baginya alamat, yaitu ikrar. Maka diperlakukanlah atasnya segala hukum Islam di dalam dunia, yakni sah dinikahkan ia dengan orang Islam, dan sah jadi imam sembahyang, dan dimakan sembelihannya, dan disembahyangkan atasnya apabila mati ia, dan ditanam ia pada tempat kubur orang Islam, dan diwaris oleh kerabatnya yang Islam, dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam. Okey. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita ataupun kajian kitab kita merujuk kepada kitab Tuhfatul Raghibin ala tahqiqil iman. Tuhfatul Raghibin pada mentahqiqkan iman, oleh musannif kita Syekh Muhammad Arsyad Banjari rahimahullah ta'ala. Dan kita berada di fasal pertama. Adapun di fasal pertama ini kita membincangkan tentang hakikat iman, dan kita sudah pun bercakap poin besar terkait dengan hakikat iman adalah tasdik, ya. Poin besar terkait dengan hakikat iman itu adalah tasdik. Dan kemudian perkataan tasdik itu kita terjemahkan dan kita tafsirkan dengan simpulan, ikatan, tambatan, ya. Jadi kalau sudah simpulan, ikatan, tambatan, jadi tasdik itu umpama tali temali, dan tempat tambatnya adalah di hati. Nah, itu jelas sudah, ya, ulil Arab semua orang jelas pada melihat sisi makna hakikat iman itu.
Okey. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan perbincangan tentang hakikat iman ini, nah, Walid mau bagi garis panduannya, garis panduan untuk kita mengkaji tahqiq, mengkaji kitab-kitab usul tahqiq ini. Nah, ada beberapa panduan berdasarkan kepada apa yang telah kita belajar juga ya. Pertama, perbincangan hakikat iman ini hanya menjurus kepada manusia dan jin. Ya. Hanya menjurus kepada manusia dan jin. Dengan maksud, kita tidak akan melihat entiti-entiti lain. Kita tidak melihat kepada apa-apa pun yang lain. Manusia dan jin. Okey? Satu. Nah, yang kedua, pastikan, ini pun belajar sudah ya, tapi boleh kaitkan dengan dasar sekarang. Ini belajar di dasar, tapi boleh kaitkan dengan kajian kitab sekarang ya. Apa kita sebut di sini? Ukuran ya. Ukuran ya. ASWJ, Ahlussunnah wal Jamaah dalam mentahqiqkan Allah Subhanahu wa taala. Ini permudah bahasa saja. Okey. Ini tema kita. Ya, dalam mentahqiqkan nanti kita akan berjumpa dengan macam-macam. Begitu, begini, begitu, begini. Tetapi kaedah mentahqiqkan, metodologi mentahqiqkan Allah Subhanahu wa taala ada 3 saja. Yaitu jangan kita satu mentashbihkan. Ini belajar sudah kan? Mizi? Belajar sudah kan ini? Mentashbihkan. Yang kedua, jangan mentajsimkan. Ya. Yang ketiga, jangan menta'tilkan. Menta'tilkan. Nah, ini Arab campur Melayu. Melayu. Tashbih Arab. Kan Melayu lagi. Nah, tidak apa berjanji kita faham ya. Nah, ini perkataannya. Jangan tashbih, jangan tajsim, jangan ta'til. Ya. Nah, adapun imbuhan men dengan kan itu merujuk kepada proses, merujuk kepada tindakan. Nah, yang paling penting jangan kita. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah, nanti keluar dari sini banyak. Keluar dari mentashbihkan macam-macam ada nih. Macam-macam lagi nanti nih. Ya, keluar dari mentashbih, keluar dari mentajsim ada macam-macam lagi. Keluar dari menta'til ada macam-macam lagi. Nah, kita sebut yang induk saja. Sehingga kita sampai kepada perbahasannya. Nah, adapun tentang ini kita belajar sudah. Ingat Kalina? Tidak ingat. Kenapa tidak ingat? Nah, kau tidak ingat itu, adakah kerana Walid tidak mengajar lagi, ataupun mengajar sudah, tapi kau yang tidak ingat? Pernah ajar, tapi tidak ingat. Kau pasti? Kau pastikah? Pasti? Tidak? Pasti? Tidak? Pasti? Kau sendiri pun tidak tahu. Ya, Mizi? Lupa? Kenapa lupa? Nah, kau sendiri tahu bah kenapa kau lupa. Kita sekarang perlu belajar melihat kepada apa yang lemahnya kita, apa yang kurangnya kita, ya. Nah, berarti melihat kepada diri sendiri. Nah, begitu. Walaupun kamu orang belajar satu kitab,
pada hakikatnya kamu orang belajar banyak, nanti ku tunjukkan saja. Tukah. Kau tidak pasti mesti. Kau ajar sudah apa? Hah? Pernah dengar kan? Rantau kau punya pandangan macam mana? Ingat sikit-sikit. Nah, berarti Walid mengajar sudah. Ha? Nah, kalau kau ingat sikit-sikit, kau cerita yang kau ingat sikit-sikit itu. Tashbih apa? Kau ingat mentajsim saja, okey? Nah, kita tidak cakap jirim. Jirim itu nanti keluar daripada tajsim itu. Nah, jadi kita sebut tajsim saja. Nah, itu satu komponen, okey. Jadi kau faham apa? Jadi kesimpulannya, jangan kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Menyamakan itu tashbih. Dengan, nah, menyamakan itu tashbih. Nah, Allah pun macam kita juga. Allah pun macam kita juga. Kadang-kadang orang tidak pandai sebut makhluk, dia disebut kita saja. Allah pun macam kita juga, ada muka, ada tangan bilang. Nah, itu mentashbih. Ya kan? Nah, jadi sama sekali tidak boleh, ya, dalam tahqiq kita mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Nanti kita jumpa perbincangan di dalam ini. Sama sekali. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Nah, itu dalil. Tadi Walid dengar Wahabi bercakap. Nah, dia kata Allah macam kita hidup, Allah macam hidup kita. Kan? Sama sekali salah. Dia menafikan laisa kamitslihi syai'. Nah, dia mengambil dalil Firaun berkata kepada Nabi Musa, Firaun berkata kepada Haman supaya buat tangga, ya, buat tangga untuk dia naik melihat Tuhan Nabi Musa. Dalil itu yang diambil, bodoh. Ya kan? Dalil mu'tamadnya adalah laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan seumpama makhluk suatu makhluk pun, ya kan? Jadi tashbih tidak boleh ada. Karena ayat itu menafikan sudah. Yang kedua, tajsim. Tajsim meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala berobjek. Nah, keluar daripada tajsim itu nantinya itu yang kamu orang sebut tadi, yang rantau sebut tadi, jirim, jisim, irat, jauhar, ya kan? Jadi mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu berjisim. Kenapa? Karena yang berjisim itu makhluk. Ya. Dalilnya laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala tidak seumpama makhluk. Kalau begitu bagaimana? Nah, tidak tahu jawapannya kan? Bagaimana? Berarti tidak tahu. Tidak ada jawapannya. Allah saja yang Maha tahu tentang itu. Nah, jangan kita cuba mengandaikan Allah ada mata macam kita. Allah ada tangan macam kita, ada kaki macam kita. Atau kalau tidak macam kita pun macam makhluk-makhluk yang lain. Nah, tetap makhluk. Ya kan? Benar begitu. Dan yang ketiga, menta'til. Ta'til ini lebih kepada pertuturan. Ya, tashbih lebih kepada hati kita. Ya, lebih kepada hati kita. Tajsim lebih kepada akal kita. Nah, manakala ta'til lebih kepada tingkah laku kita. Nah, tingkah laku kita itulah yang menunjukkan kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti makhluk. Contoh, ya, kita tidak meyakini Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu datang dari bapa kita. Seolah-olah Al-Quran itu datang daripada individu-individu tertentu. Dan kan, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika itu kita mentaktilkan Allah. Faham tak? Nah, seperti orang mengatakan hukum hudud itu tidak bagus. Nah, itu ta'til. Itu termasuk dalam hal-hal ta'til. Faham tak? Orang mengatakan hukum Allah SWT tidak sesuai sekarang misalnya. Nah, itu bentuk-bentuk menta'tilkan. Faham tak? Nah, banyak lagi bahkan muncul di sana. Ta'til. Ada perkataan attala yu'attilu ta'tilan.
Ta'til ini seolah-olah mengata, kan? Terjemahannya adalah mengata. Jadi kita mengata-ngata kepada Allah SWT. Mengata kepada sesama makhluk saja berdosa, sudah kan? Mengata kepada sesama makhluk boleh jadi ribah, boleh jadi namimah, betul? Nah, itu mengata sama makhluk. Ini kita mengata-ngata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengata-ngata kepada zat, kepada Allah SWT yang maha sempurna, yang maha agung. Nah, mana boleh di situ, kan? Nah, mengata-ngata itu terjemahan kepada ta'til. Nah, satu hari kita mengata-ngata saja, tutup aurat buat apa? Dan kita sepatutnya menunjukkan kita punya kecantikan begitu begini. Nah, jadi kita mengata-ngata hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada sisi lain kita mengata-ngata apa lagi? Banyaklah kita mengata-ngata. Nah, mengata-ngata bukan bercakap, ya. Mengata-ngata, bercakap adalah bagian daripada mengata-ngata. Betul tak? Boleh faham tak? Ha? Sisilah mengata Walid saja dari pagi sampai malam, mengata saja pada Walid. Itu ayatnya, betul kan? Faham tak? Kalau Sila bercakap saja tentang Walid handsome dari pagi sampai malam, itu tidak apa. Ini dia mengata-ngata saja Walid. Walid begitulah, Walid beginilah, beginilah, kejamlah. Mana ada aku kejam? Kejam kah? Ni, pas ni, kakaknya suruh pergi naik bas pergi Kuala Lumpur ni. Kalau dikidnap di tengah jalan, Bangla bawa lari, macam mana? Nah, kan? Kalau Bangla, kalau kidnap di orang-orang yang jual organ tu macam mana? Jadi kakaknya pun tidak fikir keselamatan adiknya. Suruh naik bas saja. Kita yang susah-susah mati-mati ya boya fikir keselamatan dia orang. Kan? Kakak dia sendiri tidak fikir apa keselamatan dia. Suruh naik bas saja pergi Kuala Lumpur. Maukah? Sekarang kau cakap kau tidak mau. Belakang kami kau yang mau begitu. Betul kan? Okey. Nah, faham sudah, ya? Dasar itu ambil. Bagi faham itu. Supaya apa? Nanti perbincangan kita tidak perlu dihurai-hurai panjang. Cukup saja. Ini tashbih. Ini ta'til. Ya? Ini tajsim. Nah, semua ini kafir. Semua ini sesat, misalnya. Jelas, ya? Nah, kita sampai di peringkat itu sudah, ya. Kamu orang sekarang belajar sudah sampai di peringkat itu. Sedar atau tidak sedar. Nah, jadi perlu kepada, nah ini pun perlu kepada tahqiq juga. Okey? Nah, ada pertanyaan enggak? 3 perkara itu. Oh, kami dengar ada banyak lagi. Betul banyak. Tapi yang bermunculan dari sini. Faham kan? Nah, itu. Jadi induknya. Ini boleh bercakap induknya. Okey. Tashbih. B-I-ish. Saya spellkan dalam Jawi ini. Tashbih. Ta, shin, ba, ha. Tashbih. Ada ya lah, Bu, ya? Tak ada, kan? Dia boleh ya dengan tidak boleh ya. Tak ada ya, macam apa. Tashbih. 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 Begitu, tashbih. Ini Jawi, tak payah baris. Okey. Yang kedua, tajsim. Ta, jim, sim, mim. Tajsim. Yang ketiga, ta'til. Ta, ain, ta, ya, lam. Ta'til. Begitu. Ta'til. Saya nak sebut Melayu tak tahu. T-A-T-I-L. Jadi kalau pronoun dia ta'til. Kan? Jadi kita Arabkan sikit ta'til. Bunyi itu. Tulis Rumi tapi baca Arab. Gitu kan? Ta'til. Ain. Okey? Nombor 2, tajsim. Saya bagi jadi menunjukkan kata kerja, saya masukkan kata kerja imbuhan tu mentajsimkan. Tajim, sim, mim. Tajsim.
Kita boleh baca ya mim, ya macam tadi lah, macam tasbih boleh baca ada ya di situ, boleh baca tak ada ya pun tak apa. Tapi banyakkan eja Melayu baru ni ada ya tu. Eja Jawi Melayu, Jawi apa? Jawi baru. Ba ya. Ni sin ya mim. Begitu. Macam ni juga ta'til. Ada ya. Okey. Boleh Boleh? Boleh sebut dulu sambungan lagi di sini. Okey. Kelompok-kelompok ini pada awalnya disebut sebagai Mu'attilah. Mu'attilah. Ya. Bahasa Arabnya Mu'attilah. Mu'attilatun. Mu'attilah pada asalnya. Ya. Kelompok-kelompok yang begini, yang begini mereka ya disebut Mu'attilah. Nah, Mu'attilah inilah kemudian disebut dengan Mu'tazilah. Jadi dari situ dari sinilah keluarnya pemikiran liberal. Dari sinilah keluarnya pemikiran sekularisme. Dari sinilah keluarnya pemikiran apa lagi? Apapun lah, pemikiran-pemikiran ideologi dalam Islam ya. Dari jalur Islam. Nah, kalau dari jalur Yahudi, ada daripada jalur Nasara, ada daripada jalur berbagai-bagai. Nah, daripada jalur Islamnya, keluar liberal, keluar pragmatis, keluar sekular. Nah, semuanya dari sini. Okey. Terus kita. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basit. Nah, musannif mau menunjukkan kepada kita, ya, keadaan-keadaan iman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ada keadaan-keadaan kita yang iman diterima oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan permulaan Allah menerima iman kita. Nah, itu. Ya. Permulaan Allah Subhanahu wa taala menerima iman kita. Nah, hal ini tidak menjadi kesalahan. Kenapa? Kerana permulaan kita melaksanakan tanggungjawab agama pun ada kan. Nah, ketika kita akil baligh, berakal, syarat-syarat mukallaf itu sempurna. Nah, ketika itu kita dipertanggungjawabkan dengan agama, dipertanggungjawabkan dengan Islam, betul? Ya, nah itu ukurannya. Nah, dalam soal iman pun begitu. Ya, nah dalam arti kata yang lain, ada ukuran asas Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai beriman, begitu. Ya, paham tak? Boleh faham ya? Nah, adapun ukuran asas itu ditaklukkan kepada satu istilah. Nah, apa istilahnya? Basit. Ya. Istilahnya adalah basit. Nah, di sana kita belajar sudah. Belajar kan sila? Ya kan? Jahil ada dua. Betul? Yang pertama apa, Fas? Murabbi. Jahil. Nah, yang kedua, nah jahil murakkab. Sekarang kita alihkan ya. Sekarang kita alihkan kerana kita bercakap tentang kajian, ya. Kita alihkan. Kalau tadi kita sebut jahil itu terbahagi kepada dua. Nah, jahil itu terbahagi jahil ya. Jahil, nah kita bahagikan kepada dua. Satu, tadi kita sebut apa ya? Disebut oleh Fas, basit dulu kan? Basit. Yang kedua, murakkab. Nah, sekarang kita alihkan.
Ya, bukan salah susunan ya. Kita alihkan saja. Basit nomor murakkab nomor 1. Nah, basit nomor 2. Nah, ini pun belajar sudah semua orang. Ya. Nah, rantau kasih definisi jahil murakkab. Yes. Seseorang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tidak tahu yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu yang dia tidak tahu. Hah? Boleh paham nggak? Boleh terima nggak? Ya kan? Nah, orang yang tidak tahu, dia tidak tahu ada dua keadaan. Ini kita kait dengan psikologi. Satu, keadaan pertama, dia tahu bahwa dia tidak tahu, dia mencari tahu. Nah, yang kedua, dia tahu, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, dia cuba mencari tahu, gitu kan? Nah, yang kedua, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu dan dia seperti tahu. Faham tak? Nah, ini keadaan-keadaan yang lazim kepada orang yang murakkab. Dia tidak tahu, Pak. Dia cuba mencari tahu, ada juga, kan? Nah, satu keadaan dia memang tidak tahu. Dan dia seperti itu orang tahu saja. Belajar tidak mau, itu tidak mau, ini tidak mau, kan? Tidak mempedulikan perintah ataupun tidak mempedulikan syariat ilmu. Nah, ini termasuk atau disebut sebagai jahil murakkab. Nah, yang kedua, jahil basit. Kasih definisinya, Fas. Hari ini kita tanya Fas saja sebab Fas mau pulang dia. Bukan mau pulang, dia mau ke KL. Ke KL. Wah, pandai buat Fas. Kau tengok rantau? Kau tadi cakap Melayu saja, dia cakap Arab, Fas. Kuat sikit, Fas. No. Rajulun yadri annahu la yadri, bilangnya. Masya Allah. Kau semakin mau Kuala Lumpur saja pandai saja, kan? Ha? Nah, maknanya apa, Fas? Nah, seorang yang tahu bahawa dia tidak tahu. Dia tahu bahawa dia tidak tahu. Lazim bagi orang yang tahu bahawa dia tidak tahu, pertama mencari tahu. Ya kan? Dan yang kedua, sentiasa bersikap ingin tahu. Nah, dua perkara. Okey? Nah, sekarang kita kaitkan dengan pelajaran kita. Iman kita bermula di mana? Antara dua keadaan itu. Nampakkah? Nah, iman kita bermula di mana antara dua keadaan ini? Nah, berdasarkan kepada definisi saja nampak sudah. Kan? Nah, sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah, iman kita bermula di basit. Ya? Paham kah? Nah, ulit strukturkan sekarang ya. Iman tidak bermula di murakkab. Dalam arti kata yang lain, orang yang murakkab tiada iman sekalipun seperti orang beriman. Nah, itu kita belajar sudah kemarin. Ya, kita belajar daripada mana? Dari Tanwirul Qulub. Nah, kita belajar dari Tanwirul Qulub. Ya, nampak seperti beriman jasmaniahnya, tapi rohaniahnya tidak. Ya kan? Nah, jadi kemungkinan saja orang yang berada di posisi murakkab ini nampak seperti beriman, tapi rohaniahnya tiada. Nah, kerana itu Allah Subhanahu wa taala sepakat para ulama ahli sunnah, nanti kita jumpa itu. Sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa jika di posisi ini maka kita tidak beriman, atau pandangan lain mengatakan iman kita tidak diterima. Ya kan? Nah, jadi boleh jelaskan sudah tadi, iman kita mula diterima ketika kita jahil basit. Betul? Nah, sekarang kaitkan dengan struktur ilmu awam, alim, ulama. Nah, kita cuma ada 3 istilah ini saja. Kaitkan. Ya.
Nah, tadi kita kaitkan dengan jahil. Ada dua jenis jahil. Jahil murakkab, jahil basit. Nah, sekarang kita lihat tuh. Alim berarti keluar langsung daripada jahil. Ya, tiada istilah apa ya? Tiada istilah murakkab, tiada istilah basit padanya. Nah, ulama lebih-lebih lagi. Maka yang terkait dengan istilah jahil ini siapa? Awam. Nah, nampak sudah kita sekarang ya. Yang terkait dengan istilah jahil ini adalah awam. Betul? Nah, kita belajar sudah ini. Awam ada 3 bahagi. 3 jenis atau 3 bahagi, betul? Nah, sebut satu-satu Mimi. Awam budaya, kata Mimi. Nak kasih contoh apa? Ha? Apa Mimi? Polis yang pencen. Nah, pandai pak. Polis yang pencen kah, orang-orang yang kerja dengan kerajaan, kemudian dia pencen, nah itu dipanggil orang awam sudah kan? Nah, gitu kan? Betul kan? Nah, itu awam budaya. Hal ini berlaku di mana-mana. Ya kan? Kalau di Indonesia dipanggil pensiun. Kalau kita pencen saja, dia pensiun. Ya kan? Awam budaya. Nah, yang kedua, awam ilmu. Ya, nah ini terkait dengan apa Mimi? Nah, ini terkait dengan awam ilmu. Nah, yang ketiga, Atul. Sekejap Mimi, kau berhenti sekejap. Atul pun mau tanya juga, dia pun mau pulang juga dia. Mau menikah, kamu orang tidak tahu lagi kan? Cepatlah Atul. Awam maqamat. Awam maqamat. Ya. Nah, itu terkait dengan kerohanian ya. Nah, terkait dengan kerohanian. Nah, jadi sisi pandang kita bukan awam maqamat, sisi pandang kita bukan awam budaya. Nah, sisi pandang kita sekarang adalah awam ilmu. Nampak sudah ya? Okey. Nah, pada sisi-sisi awam ilmu ini, pada sisi ilmu ini tidak lebih daripada 3 istilah. Ini daripada Al-Quran. Ini daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW yang disepakati. Nah, kita ada istilah ulama pada menggambarkan orang itu mempunyai pengetahuan yang sempurna. Ya kan? Kita mempunyai istilah alim pada menggambarkan orang-orang yang mempunyai pengetahuan sekalipun tidak sempurna. Ya kan? Nah, lain istilah yang ada adalah awam. Awam merujuk kepada orang yang tidak mempunyai pengetahuan, apalagi sempurna. Betul kan? Nah, okey. Jadi, orang yang tidak mempunyai pengetahuan, apalagi sempurna, sudah tentulah kita kaitkan tadi dengan jahil. Betul? Nah, hanya saja di sana, apa yang menyebabkan iman mereka diterima? Itu isunya. Maka jawab, iman mereka diterima kerana mereka jahil basit. Ya, bukan jahil murakkab. Jelas? Nah, jadi apa jahil basit itu? Misi kuat sikit, suara jantan. Mizi pun minta dengan mamaknya mau tukar mengaji sekolah, mau tukar mengaji belajar. Walid tidak apa-apa, kau mau mengaji, kau mau tukar mengaji di mana pun tidak apa, asal mau mengaji saja. Kalau kau tidak mengaji, kau jadi hantu. Nah, itu saja. Kan? Jadi kau mau mengaji tidak apa-apa, di mana pun. Nah, terus. Kau kasih cantik sikit ayatnya, kau nanti mau mengajar orang. Kau susun ayat-ayat macam ayat cinta gitu. Salah tu kan. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, itu bukan basit, bang. Dia tahu. Nah, seorang yang tahu bahwa dia tidak tahu, begitu. Nah, okey, bang. Ya? Nah, jahil basit, seorang yang dia tahu bahwa dia tidak tahu, betul kan? Nah, ketika dia tahu bahwa dia tidak tahu, nanti keluar daripadanya sekurang-kurangnya boleh sebut tadi dua. Ya? Satu, mencari tahu. Mencari tahu. Nah, jangan guna istilah lama-lama, bang. Mencari tahu kan. Satu, belajar. Nah, begitu saja.
Kan? Yang kedua, sikap ingin tahu. Ya. Kita letak sikap ingin tahu dulu. Sikap ingin tahu. Yang pertama, ya, yang kedua nak belajar dia. Okey? Itu kan? Nah, jadi ketika inilah dia termasuk di dalam ketika ini ya. Ketika hal ini ada padanya, ya, ketika dua hal ini ada kepada orang yang jahil basit itu tadi, nah dia dimasukkan ke dalam kategori orang awam. Nampakkah pusingan? Ya, dia dimasukkan ke kategori orang awam. Nah, disinilah bermulanya iman kita diterima. Itu sepakat ya, ahli sunnah wal jamaah. Nah, ada pertanyaan ke di situ? Perhatikan, kasih paham betul nih. Kita mau belajar tahqiq sekarang, bukan belajar apa ini ya? Bukan asasul usul lagi, tahqiq. Nah, kajian kitab, nanti ada lagi kitab yang lebih keras, ya, lebih banyak disiplinnya, lebih banyak fakta-faktanya. Oke? Nah, ada pertanyaan kah? Jul? Oke, paham? Oke. Nah, ini semua kita belajar sudah ya, bukan kita tidak belajar lagi. Basit. Nah, jadi kalau kita simpulkan, iman dalam keadaan jahil, Allah menerima iman kita sekira-kira kita berada dalam keadaan basit. Nah, begitu. Kan? Atau Allah menerima iman kita sekurang-kurangnya kita berada di posisi awam. Nah, jelas itu. Ya. Allah menerima iman kita sekira-kira kita berada di posisi awam. Atau Allah menerima iman kita sekalipun kita dalam keadaan jahil, sekira-kira kita berada di jahil basit. Nah, bukan jahil murakkab. Sepakat para ulama, jahil murakkab itu tertolak imannya. Jelas ya? Nah, itu juga menjadi apa ya? Menjadi ukuran kepada kenapa kita dituntut belajar fardu ain sekurang-kurangnya, gitu kan? Nah, itu ukurannya, itu dalil. Dalilnya setiap orang mukallaf itu wajib belajar fardu ain. Itu dari sisi fuqaha. Nah, kenapa? Untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, untuk mengeluarkan kita daripada murakkab kepada basit sekurang-kurangnya. Nah, itu. Kemudian datang dalil secara usuluddin. Fardu ain dalam usuluddin. Fardu ain dalam fiqh. Fardu ain dalam tasawuf. Nah, semua yang bersifat fardu ain menurut ulama itu adalah untuk mengeluarkan individu-individu ya daripada jahil murakkab kepada basit. Ya. Nah, itu hujjah yang menjadi sebab kepada iman kita diterima. Paham tak? Yang menjadi sebab kepada Islam kita diterima. Yang menjadi sebab kepada ihsan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, sekarang tahqiq sudah, Walid ulang-ulang cakap saja. Sekarang tahqiq, sekarang tahqiq, sekarang tahqiq. Nah, pastikan maklumat kamu orang dapat itu jelas. Ya, jangan ada yang keliru. Apalagi mabuk ketom. Okey? Vape tidak apa-apa, vape kurang sikit. Nah, jelas ya? Okey. Maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basit. Nah, perhatikan. Kata mereka itu basit. Nah, maksud musannif, orang-orang yang jahil basit, yang menjadi punca Allah menerima iman mereka. Ya, yang menjadi punca Allah menerima iman. Nah, itu penting itu. Jadi musannif membawa kita bercakap ataupun berhujah dengan serendah-rendah makam ilmu. Ya. Serendah-rendah tahap ilmu adalah orang yang jahil basit.
Nah, dia bawa kita ke situ, melihat dari sudut itu. Jadi sehingga orang jahil basit punya apabila Allah menerima iman sekurang-kurangnya dalam keadaan basit. Nah, berarti di situ apa ya? Berarti di situ kita sebut Allah menerima iman tadi kan. Nah, sekurang-kurangnya kita dalam keadaan basit. Nah, di situ punca Allah menerima iman kita. Nah, musannif berhujah dengan orang yang Allah terima imannya meskipun posisinya itu rendah. Posisi paling rendah. Ya. Nah, okey. Jadi katanya maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basit. Jadi orang-orang basit ini diterima. Nah, itu maksud jelasnya orang-orang basit itu diterima. Apa yang diterima? Iman mereka. Nah, jadi kalau diterima iman mereka, bagaimana pegangan orang-orang jahil basit sebelum sampai dia kepada alim? Ya, sebelum sampai dia kepada alim, sebelum sampai dia kepada ulama. Nah, jadi basit itu kata musannif artinya tiada bersusun. Nah, itu arti bagi basit. Murakkab itu artinya bersusun kan? Rakkaba yurakkibu murakkabun. Perkataan asalnya rakaba, rakiba, rukiba, itu kan? Tarkib. Jadi bersusun. Jahil yang bersusun. Nah, itu sebut bersusun. Bagaimana bersusun? Rajulun la yadri. Satu. Annahu la yadri. Jadi bersusun kan? Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ada dua susun di situ. Berbanding dengan rajulun yadri annahu la yadri. Satu orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Ya kan? Okey, itu keterkaitan. Jadi di sini basit menjadi punca awal Allah Subhanahu wa taala menerima iman kita, Islam kita dan ihsan kita. Nah, justru orang-orang yang jahil basit mereka berpegang dengan tasdik hati jua. Perhatikan ya, kita akan belajar tiga tahap iman. Kita akan belajar secara langsung ini. Ya. Jadi pada sisi orang-orang yang jahil basit, iman itu adalah tasdik hati jua. Nah, sekurang-kurangnya kita sebut sudah tadi, sekurang-kurangnya Allah menerima iman sekiranya kita ada tasdik hati. Kenapa? Karena itu antara pegangan orang jahil basit. Ya. Nah, kalau jahil murakkab tasdik pun dia tidak tahu apa. Tapi orang jahil basit, nah dia tahu sudah tasdik itu apa. Paham enggak? Jadi kau tahu sudah tasdik itu apa dan tahu. Nah, kalau kau jahil sekalipun, nah jahil basit baik. Imanmu Allah Subhanahu wa taala terima. Paham tak? Nah, itu sepakat para ulama. Jelas ya? Nah, jika tidak tahu basit itu apa ya? Tasdik itu apa? Kau tidak pernah tahu. Nah, itu keadaan ketika itu adalah murakkab. Paham tak? Nah, di sana seperti mana disepakati oleh para ulama, takut iman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih tepat kita perasaan beriman saja. Kan? Mana mungkin beriman dalam keadaan kita murakkab begitu. Kenapa? Karena iman terkait rapat dengan ilmu. Nah, itu jelas sudah hujahnya. Ya. Karena iman terkait rapat dengan ilmu. Sangat jelas hujahnya. Sangat kuat faktanya. Ya. Sama ada melihat dari sudut Al-Quran, dalil Al-Quran maupun hadis baginda Nabi SAW. Nah, sampai-sampai ada persoalan yang ditimbulkan. Kau beriman macam mana jika sekiranya kau tidak berilmu tentang Allah, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan? Nah, persoalannya beriman bagaimana? Ya kan? Jadi pada keseluruhannya seperti mana kita sebut sudah, ya, beriman menuntut kita berilmu. Nah, gitu kan? Nah, ilmu itulah nantinya akan memahamkan, menunjukkan kepada kita tasdik sekurang-kurangnya bagi orang awam. Ya, menjadi sebab kepada Allah menerima iman kita. Nah, mustahak di sana ya. Sangat mustahak. Wali tunjuk sudah berkali-kali. Ini iman, ini Islam, ini ihsan, ya. Kalau ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini tidak diterima, ini tidak diterima. Paham enggak? Nah, begitu. Ya. Kalau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bulatan iman. Kalau iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
berarti ini perlahan-lahan menjadi betul dan diterima. Kan? Islam kita, dan terakhir adalah ihsan. Nah, jelaskah? Nah, iman kita Allah Subhanahu wa taala terima. Ya, walaupun kita dalam keadaan awam, jahil basit kita, ya kan? Nah, nanti perlahan-lahan Allah menerima Islam kita. Ya, di sini menyanggah faham, kau buat kau terus dapat pahala. Kita menyanggah fahaman itu. Ya. Pahamkah? Kita secara tidak langsung menyanggah fahaman, kau buat terus dapat pahala. Kita bercanggah. Kenapa kita bercanggah? Nah, berdasarkan kepada fakta ini, kau salat belum tentu kau dapat pahalanya. Kenapa? Belum tentu Allah terima salatmu. Pahamkah? Nah, itu kaedah kita. Kenapa Allah menerima salatmu? Salat berada di sini kan? Allah menerima salatmu apabila Allah menerima imanmu. Jika Allah tidak menerima imanmu, bagaimana Allah menerima salatmu? Kalau Allah menerima salatmu tanpa iman, berarti tidak wujud golongan munafik di belakang Nabi SAW. Berarti tidak akan turun selama-lamanya surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tidak akan turun ayat itu. Betul kan? Nah, Allah menurunkan ayat itu, jelas. Dan ayat itu menunjukkan kepada kita orang-orang munafik salat di belakang Nabi. Bukan saja salat, puasa, semua yang ditunjukkan oleh Nabi dilakukan oleh mereka. Nah, tetapi Allah tidak menerima mereka. Apa dalil Allah tidak menerima mereka? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyebut orang munafik itu pendusta, pembohong. Nah, mereka salat di belakang Nabi. Mereka taat, mereka patuh. Seperti taat dan patuh di belakang Nabi semuanya. Tapi Allah mengatakan lakadzibun, mereka pembohong, mereka pendusta. Jelas tak? Nah, kenapa? Para ulama sepakat mengatakan kerana Allah tidak menerima iman mereka. Nah, ketika Allah tidak menerima iman mereka, salat, puasa apapun tidak memberi makna apa. Faham tak? Ya? Nah, begitu juga dengan ihsan. Nah, sampai di sini ihsan kita katakan, perbuatan ihsan. Nah, dia berbuat baik kepada itu, dia berbuat baik begini, dia bersedekah begitu, dia buat kenduri begini, dia buat korban begitu, macam-macam dibuatnya. Ya, dia cuma berbuat baik. Ya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat ulama mengatakan setiap yang berbuat baik itu Allah terima, tetapi tidak membantu mereka untuk untuk tidak membantu dan menjamin mereka untuk lepas daripada sengsara di hari akhirat kelak, melainkan orang yang beriman. Faham? Nah, itu penjelasan-penjelasan yang panjang. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat melihat sudut-sudut kenapa kita perlu benar tasdik sekurang-kurangnya. Ya, kenapa kita perlu ilmu. Jadi sisi-sisi kita nampak semuanya. Ya, sisi ilmu kita nampak betapa berkait rapat iman dengan ilmu, ya kan? Nah, supaya Allah menerima kita. Dan kita perlu ada kebimbangan Allah tidak menerima kita. Ya kan? Takkan Allah tidak terima aku ni baik ni, kita yang merasakan baik. Tapi kalau diukur dengan ilmu, ya kan? Diukur dengan Al-Quran, diukur dengan hadis Nabi SAW, nah, kita yang paling buruk, ya kan? Kita yang paling teruk sekali. Nah, kita belajar sudah tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Mukasyafatul Qulub, ya kan? Kitalah makhluk yang paling kerdil berbanding planet-planet yang bernaung di bawah 7 petala bumi. Ya kan? Kita dalam satu planet yang namanya bumi, terkecil. Nah, kita katakan begitu kan, daripada makhluk-makhluk yang lagi besar-besar. Kemudian kita dinaungi oleh 7 petala langit yang cukup besar. Kemudian ada lagi yang lebih besar daripada langit, makhluk Allah SWT, namanya Al-Kursi. Ada lagi yang lebih besar, makhluk Allah SWT yang namanya Al-Kursi, yang lebih besar daripada Al-Kursi, yang namanya Al-Arash. Ya kan? Nah, kita boleh membayangkan sejauh mana besarnya mereka, hebatnya mereka, ya, agungnya mereka. Kita boleh bayangkan. Dan kita membandingkan kita adalah makhluk yang paling kerdil. Tetapi makhluk yang paling kerdil inilah yang paling besar derhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan?
kita makhluk yang paling kerdil, inilah paling besar derhakanya kepada Allah SWT. Nah, sampai-sampai Allah menurunkan amaran kepada kita. Kita baca sudah ayatnya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum, ila akhir ayat. Kita baca sudah. Allah warning, Allah memberi amaran kepada kita. Kau adalah makhluk yang paling kerdil. Kau adalah makhluk yang paling hina. Kau adalah makhluk yang paling tidak nampak, tidak kelihatan. Tapi kaulah makhluk yang paling derhaka. Ya kan? Nah, bayangkan Allah. Okey, terus kita. Jadi pada sisi orang-orang yang basit, nah mereka menerima ataupun mereka mungkin ada kepada mereka hanya tasdik. Ya, hanya tasdik. Apa maksud tasdik di situ? Ikatan, simpulan, tambatan di hati mereka. Nah, itu mungkin ada kepada orang-orang yang basit kita sebutkan tadi. Sama ada mereka ada pengetahuan sedikit dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya nah mereka memahami bahawa mereka memahami ataupun mereka menambat, mengikat, bukan memahami ya, mereka mengikat, menambat hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang jahil. Faham tak? Nah, jadi kalau istilah ilmunya, mereka yakin kepada Allah meskipun keyakinan itu dalam kejahilan. Boleh faham tak? Nah, begitu. Sekurang-kurangnya. Dia yakin saja. Kenapa dia yakin? Mungkin dia tengok orang kan. Dia dengar ke khutbah Jumaat ke apakah, dia dengar-dengar jadi dia pun yakin. Dia yakin dengan akal. Orang panggil yakin begitu, yakin dengan akal ya. Kita belajar sudah itu. Ada tahap yakin ya. Pertama faham, kedua yakin, ketiga syuhud. Ya, ingatkah? Fas, kau ingatkah? Ingat bahawa Fas. Jangan lupa ku ajar banyak dah itu. Dasar-dasar untuk kamu orang alim ku ajar sudah. Ingat. Jadi apa bendanya itu? Faham, yakin, syuhud itu apa? Kau jawab soalan saja perlahan, biar Walid tidak dengar. Kalau mau jawab kasih Walid tidak dengar, baik jangan jawab Fas. Kau tidak baca kak? Kau punya Fathur Rahman? Walid mau tanya Farah Izzati. Mau tanya pun ku takut, anak-anak sendiri lagi ku takut mau tanya, tahu kah? Anak-anak aku semua garang-garang mah. Jadi aku takut mau tanya. Tanya saja marah bapak. Tanya saja marah si bapak. Kau tanya si Atul buat apa? Atul pun mau pulang dia. Mau menikah. Siapa yang kau bertanya tadi? Fas? Okey Fas. Itu tentang apa Fas? Tulis di sini ya. Satu, faham. Kedua, yakin. Nah, ini yakin dengan akal. Ya. Yakin di sini dipanggil akal. Ya. Dan ketiga, syuhud. Nah, ini hati. Jadi tentang apa sebenarnya ini? Nah, tentang keyakinan. Nah, itu yang aku mau jawabannya. Jadi kamu orang bercakap dengan confident, Mbak. Memberi jawaban dengan confident. Nah, ini sudah. Sikit saja aku puji, kau sombong sudah. Astagfirullah. Kabeh kau istighfar. Okey. Nah, itu tentang keyakinan. Nah, keyakinan itu apa? Keyakinan itu adalah sesuatu yang mengikat, menambat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian kita sebut sebagai tasdik. Nah, orang-orang basit, orang-orang yang jahil basit, kita sebut istilah jahil ya. Orang-orang yang masih jahil basit, nah mereka sekurang-kurangnya ada tambatan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, melalui apa? Melalui keyakinan. Walaupun keyakinan itu dalam bentuk-bentuk yang jahil. Jelas ya? Sebab itu kita belajar sudah pada teks sebelumnya, tasdiqun nabiyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bihi minaddin bid darurah. Nah, itu dianggap darurah. Faham enggak? Ya.
pengetahuan ataupun ilmu yang ada pada orang-orang yang basit itu dianggap darurah, kerana tidak ada orang yang datang-datang alim terus, tidak ada. Ya. Baginda Nabi kita SAW secara manusiawinya pun dia belajar. Ya. Dia belajar daripada Jibril alaihissalam. Nah, Jibril datang mengajar baginda Nabi SAW. Ya. Faham tak? Sampai-sampai sempurna pengetahuan baginda Nabi SAW. Nah, kalau ditanya bagaimana Jibril mengajar, nah itu macam-macam cara kan. Antara hadis yang sahih itu tentang apa ya? Hadis iman, Islam, ihsan itu kan. Nah, terang-terang saja bahwa itulah Jibril datang kepadamu mengajarmu agama. Hadis sahih. Okey, jadi kita simpulkan dulu. Pengetahuan orang jahil basit ini sekurang-kurangnya tasdik. Sekurang-kurangnya tahu dia tasdik. Nah, bukan tahu tasdiknya, tapi tahu ikatan, simpulan, tambatan yang kemudian kita terjemahkan dengan keyakinan tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Nah, ada itu kurang-kurangnya. Nah, jangan sampai dia pun tidak tahu yakin macam mana, apa sebagainya. Nah, itu salah. Okey. Dia ulang ayatnya. Maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basit. Nah, arti basit itu tiada bersusun. Nah, pada orang-orang yang basit, tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Apa yang tersebut itu? Nah, tasdiqun nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bihi minad din bid darurah. Nah, dia mentasdikkan itu. Ya. Dia mentasdikkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Dengan sempurna atau tasdik yang sempurna terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan apa saja yang dibawa oleh Nabi daripada perkara agama walaupun secara darurah. Nah, jadi kalau disebut darurah tadi ya, salah satu darurahnya adalah baru belajar. Faham kah? Nah, tadi boleh sebut tidak ada orang yang datang-datang alim. Semua orang datang dengan jahil. Ya, dalilnya wallahu yakhrujakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita daripada perut ibu kita, berarti rahim itu, lahir itu. La ta'lamuna syai'a. Kita tidak tahu apapun. Nah, itu jahil kan? Nah, berarti kita datang dengan jahil. Kemudian kita belajar, kalau belajar. Nah, jika kita tidak belajar, nah itu kita salah, sudah berdosa, sudah. Mungkin kita terperangkap dengan murakkab. Ya. Tetapi apabila sampai kepada posisi-posisi mukallaf, keadaan-keadaan mukallaf, nah kita belajar, kita terkait dengan belajar iman, Islam dan ihsan. Nah, di situ kita termasuk orang belajar sudah, ya, dan melepaskan kita daripada darurah. Sekira-kira darurah itu kita tidak belajar. Kita mendengar khabar daripada orang, daripada keadaan-keadaan tertentu, begitu. Itu dipanggil darurah. Adapun belajar, nah itu membebaskan kita daripada darurah. Ya. Nah, itu tafsiran kita pada ayat tasdiqun nabiyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti orang-orang yang berada di posisi basit, iman mereka diterima oleh Allah SWT. Ya. Kenapa? Kerana mereka berada di dalam darurah ilmu. Ya, ya. Karena mereka berada di dalam darurah ilmu. Dan sekira-kira darurahnya itu mereka tahu tasdik. Ya, mereka tahu tasdik. Mereka tahu mengikat, menambat, menyimpul hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Sisi lain, mereka tahu meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan konsep yang kita sebutkan di atas. Konsep kita sebut tadi, ya. Nah, mereka tahu macam mana konsep ini. Mereka tahu macam mana mau mengikat, menambat. Tapi kalau kita perhatikan, tahu itu datang dari faham kan? Nah, itu yang panggil darurah tadi. Sekurang-kurangnya mereka faham secara darurah. Jelas ya?
Nah, apalagi kalau mereka faham sampai kepada tahqiq, nah kemudian menjadi yakin, yakin dengan akal tahqiq, kemudian menjadi syuhud, syuhud dengan hati tahqiq. Nah, itu lebih sempurna kan? Hati-hati ya. Walid mengajar kamu orang pun Walid bercakap dengan penuh hati-hati. Nah, kamu orang yang mendengar pun berhati-hati supaya tidak keliru. Nampak kah? Ha? Nah. Jadi, nampak sudah sekarang ya, bahawa sekurang-kurangnya, kalaupun kita jahil, biarlah kita berada di posisi jahil basit. Nah, begitu. Kalaupun kita jahil, betul? Kenapa? Karena posisi itu iman kita diterima oleh Allah SWT. Apa faktor yang menyebabkan iman kita diterima oleh Allah SWT? Nah, faktornya kerana ada tasdiq. Itu bahasa usuluddin ya. Faktornya kerana ada sudah tasdiq. Jelas ya? Nah, kemudian nanti diuraikan. Apa itu tasdiq? Tasdiq adalah ikatan, tambatan, simpulan yang menambat hati kita dengan Allah SWT. Ada sudah. Nah, sisi lain, sisi kajian, ada sudah keyakinan. Walaupun yakin itu berada di akal. Kan? Ada sudah keyakinan, walaupun keyakinan itu berada di akal. Ya. Karena keyakinan yang sebenarnya, ya, keyakinan yang dituntut kepada kita adalah menyeluruh begini. Nah, inilah yang dipanggil yakin yang tahqiq. Nah, itu menyeluruh. Tapi sekurang-kurangnya kita ada sedikit faham secara darurah dan kita ada keyakinan, kita ada yakin dengan akal. Nah, boleh faham ke itu? Nah, jadi kesimpulannya kalau tidak belajar mana mungkin kita tahu iman kan? Kita main dengar-dengar orang cakap iman, kita pun iman. Kan? Nah, nanti taklid saja kita. Taklid dalam soal iman setakat darurah saja. Ya. Taklid tidak dibenarkan dalam soal iman. Dalam soal iman perlu kepada tahqiq. Itu muktamad ya. Nah, setiap orang perlu tahu, sekalipun kita tahu ini daripada fulan bin fulan dan sebagainya. Nah, yang boleh taklid dalam soal fiqh, dalam soal ibadah, nah harus bertaklid menurut ulama. Nah, sekiranya kita belajar, nah itu lebih bagus, ya kan? Nah, kita tidak tahu mau sembahyang, kita pun sembahyang, tengok orang sembahyang, kita pun sembahyang, sama. Ya. Cuma persoalannya, sekiranya kita tidak belajar sembahyang, macam mana kita mau sembahyang? Kita tidak tahu sah batalnya, itu kan? Batal sudah kita menganggap sah saja. Nah, itu rosak kan, fasad. Okey. Jadi katanya, yaitu tasdik hati jua akan yang tersebut itu, murajaknya apa? Sofia. Airnya apa? Yang tersebut itu. Nah, jadi sekarang kita sebut muraja' ya. Ya, dalam banyak keadaan kita sebut ai saja, dan sekarang istilah kita advance lebih. Muraja', kau rujuk kepada apa? Dikembalikan kepada apa? Itu muraja'. Nah, jadi Walid tanya muraja'nya apa? Jawab si Sofia, muraji'nya adalah tasdiqun nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bihi min ad-din bid-darurah. Nah, pandai Pak Sofia. Dia pun mau pulang sudah. Okey, Pak. Nah, jelas ya? Ada pertanyaan di sini sebelum kita lanjut. Kasih paham balik elok. Sebab nanti kita mau baca itu banyak. Nah, siapa ada pertanyaan? Oh, kamu orang rugi, Pak. Belajar tidak ada pertanyaan. Walid belajar sampai Syekh tidak sempat baca kitab lagi. Lepas ku tanya, aku tanya. Lepas ku tanya, aku tanya. Lepas ku tanya. Lama-lama kau diam. Besok soalan kau tanya. Sampai guru
Guru Walid, Tuan Guru Walid di Pondok Keruh sana, almarhum Patih. Nah, dia bagi gelar Walid Wa'il. Wa'il adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang banyak bertanya. Jadi Walid pun tahu nama Wa'il tapi tidak tahu karakternya. Nah, bila Tuan Guru bagi gelar Wa'il, nah lepas itu semua orang panggil Wa'il. Nah, baru Walid tanya, baru tahu karakter Wa'il, sahabat Nabi yang namanya Wa'il ini seorang yang banyak bertanya kepada Nabi SAW. Ya? Dan dia adalah antara sahabat yang berilmu kerana banyak bertanya kepada Nabi SAW. Wa'il namanya. Jadi Walid dapat gelar itu. Kalau kamu orang tiba-tiba jatuh kepada terbang di Pondok Keruh sana, nak bilang saya daripada Pondok Ustaz Wa'il. Nah, dia orang tahu. Ha? Kalau bilang Ustaz Hamdan, ada yang generasi-generasi baru tidak kenal. Okey. Terus. Okey ya. Nah, kemudian adapun ikrar dengan dua kalimah syahadah. Nah, sekarang kita susun ya. Jadi paham sudah kita bahawa Allah terima iman sekurang-kurangnya orang yang ada tasdik. Sekurang-kurangnya. Nanti baru kita faham iman orang awam bagaimana, ya kan? Iman orang alim bagaimana, iman ulama bagaimana. Okey? Nah, jadi kita dapat sudah poinnya pertama tasdik. Nah, orang awam semestinya ada ini. Jika dia awam tidak sampai ke sini, nah itu dipanggil jahil murakkab. Nah, mudah saja sekarang. Okey? Orang awam, nah sekarang kita pun mau meletakkan diri kita dalam posisi orang awam, gitu kan? Atau Atul mau letak posisi alim sudah? Ulama, alimah, nah kau mau letak kau di posisi mana? Nah, kau letak diri kau di posisi awam. Nah, kau mau awam yang bagaimana? Nah, awam yang basit, faham sudah? Nah, kalau kau mau letak diri di awam yang basit, maka kau perlu selesaikan ya dalam urusan imanmu. Dalam urusan imanmu, kau perlu menyelesaikan isu tasdik. Faham tak? Nah, nanti kau tanya, macam mana mau selesaikan isu tasdik? Nah, itu. Faham, yakin, syuhud. Kau selesaikan hal ini. Betul kan? Kau faham tentang Allah, yakin, akalmu meyakini Allah SWT, nah hatimu syuhud kepada Allah SWT, nah itu selesai sudah. Faham tak? Okey. Nah, kita nanti jumpa, kita bukan nanti, jumpa sudah istilah yang keduanya, dia panggil ikrar dengan lidah. Nah, itu istilah keduanya ya. Naik lagi, ada lagi itu, kita naik. Jadi katanya, adapun ikrar dengan dua kalimah syahadah. Nah, musannif tidak menyusun kepada kita, tapi kita menyusunnya supaya kita dapat memahami ya, ini namanya kajian kitab ya. Nah, adapun kata musannif, ikrar dengan dua kalimah syahadah, berarti dua kalimah syahadah menjadi struktur. Nomor dua, maka yaitu bukan hakikat iman. Ikrar dua kalimah syahadah bukan hakikat iman. Nah, itu pastikan kamu orang faham. Ikrar dua kalimah syahadah itu apa, Mimi? Ha? Yes. Pandai buat Mimi. Mimi sekarang bukan saja pandai, dia masak pun dia pandai tokah. Okey. Adapun ikrar dengan dua kalimah syahadah, maka iaitu bukan hakikat iman. Bukan hakikat iman. Kalau bukan hakikat iman, apa? Hanya adalah ia jadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Nah, rupa-rupanya ucapan dua kalimah syahadah itu menjadi syarat untuk kita melakukan hukum Islam atau orang lain melakukan hukum Islam kepada kita dalam dunia ketika hidup di dunia ini. Bukan hakikat iman. Nah, kalau begitu memang rasional. Rasional kan? Rukun Islam 5. Nah, bermula dengan mengucap dua kalimah syahadah. Jadi mengucap dua kalimah syahadah itu berada dalam rukun Islam. Dari segi rasional, dari segi kemunasabahan.
Okey. Nah, sekarang selalunya atau kebiasaannya orang jahil ya, orang awam ya, sekurang-kurangnya kita sebut, menjadikan mengucap dua kalimah syahadah itu sebagai kayu pengukur iman. Nah, ini kesalahan secara ilmiah, secara ilmu ini tidak betul. Ya. Nah, tidak boleh kita mengambil ucapan atau mengucap dua kalimah syahadah itu untuk dijadikan pengukur kepada iman. Masalah. Tapi orang-orang kebanyakannya faham gitu. Nah, mengucap dua kalimah syahadahnya dia menganggap beriman sudah. Kan? Nah, kita bukan berbincang tentang salat atau tidak salat, puasa atau tidak puasa, zakat atau tidak zakat, haji atau tidak haji dan sebagainya. Kita tidak bincang tentang itu. Ya. Mengucap dua kalimah syahadah saja dianggap sebagai beriman sudah. Betulkah? Nah, secara ilmunya itu adalah tidak benar. Ya. Nah, berarti sekarang kan banyak orang yang berpegang begitu, janji dia ucap dua kalimah syahadah. Nah, selepas dia ucap dua kalimah syahadah, dia Islam, dia beriman, dia punya faham, dia Islam sudah, dia beriman sudah. Jadi dia apa ya? Dia campur aduk semuanya. Nah, kita tidak mau begitu, tahu tak? Jadi kita melihat secara ilmiahnya, ya, kesalahan-kesalahan dalam menterjemahkan dan menterjihkan iman. Ya. Nah. Jadi jelas sudah, mengucap dua kalimah syahadah bukan hakikat iman. Nah, dia tidak termasuk di dalam hakikat iman yang sedang kita bincangkan. Nah, kalau tidak termasuk dalam hakikat iman, mengucap dua kalimah syahadah itu sebagai apa? Katanya hanya adalah ia jadi syarat. Ya, dia cuma menjadi syarat, sebagai syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Jadi ucapan dua kalimah syahadah di sini, ya, di sini menjadi syarat, ya, menjadi syarat supaya kita dapat melakukan hukum Islam di dalam dunia, ataupun orang lain dapat melakukan hukum Islam di dalam dunia kepada kita. Nah, itu saja. Itu saja. Sisi lain, para ulama menggunakan istilah tanda. Ya, ikrar dua kalimah syahadah ini adalah tanda. Sekejap lagi kita akan bincang. Ikrar dua kalimah syahadah ini sebagai tanda. Tanda kepada tasdik. Nah, kita akan bincang terus itu nanti. Jadi tanda kita ada tasdik. Sedangkan tasdik itu perkara hati. Di dalam hati siapa yang tahu? Ya kan? Nah, sebagai tandanya ada tasdik itu, maka ikrar dua kalimah syahadah, ikrar dua kalimah syahadah itu menjadi tanda, ya, bahwa kita ada tasdik di dalam hati. Atau menjadi tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, jadi seperti yang disebutkan tadi sudah, ya. Kalau demikian berarti menggunakan ataupun menyebut mengucap dua kalimah syahadah itu sebagai kayu ukur kita beriman adalah salah. Adalah salah, ya. Jadi menggunakan mengucap dua kalimah syahadah sebagai kayu ukur untuk menunjukkan kita Islam, ya boleh. Tapi untuk menunjukkan iman, salah. Jelas, ya? Menunjukkan kita beriman, salah. Tapi untuk menunjukkan kita berislam, nah itu boleh. Nah, kita berdasarkan kepada jadual ini. Boleh nampak kah? Boleh faham kah? Okey. Terus. Sebab nanti kita akan bina apa, ya? Bukan kita bina. Kita akan menunjukkan bahawa ahli sunnah dalam membina prinsip begini. Berbeza dengan Mu'tazilah, berbeza dengan Wahhabi. Ya. Nah, itu Walid pernah tunjuk sudah. Sekurang-kurangnya Walid tunjuk dulu sekarang supaya kamu orang tidak keliru. ASWJ. Begitu kan? Sini apa? Wahhabi. Dan di sini Mu'tazilah.
gitu kan? Nah, kalau tunjuk sudah ahli sunnah wal jamaah prinsipnya. Apa kita sebut sudah? Ahli sunnah wal jamaah bukan. Prinsip rububiyah, uluhiyah, ubudiyah, itu prinsipnya kan? Rububiyah, uluhiyah, ubudiyah. Oke. Wahabi, rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Nah, ini kan? Nah, Mu'tazilah pun sama saja. Mu'tazilah pun sama saja begini. Sama saja. Nah, tidak berbeza dengan ahli sunnah. Ahli sunnah di sini adalah ubudiyah. Ini Wahabi. Okey, Mu'tazilah tiada asma wa sifat dah. Mu'tazilah cuma dua saja, rububiyah, uluhiyah. Tidak ada ubudiyah. Tidak ada asma wa sifat. Karena Mu'tazilah menafikan Allah bersifat. Ya kan? Nah, itu contoh gambaran untuk menunjukkan bagaimana ahli sunnah wal jamaah membangunkan prinsip. Nah, dari sini nanti kita faham ini terkaitan yang kita bincangkan ini, ya, dan perbezaan dengan mazhab-mazhab yang bercanggah sekarang ini. Paling ketara dalam konteks sekarang adalah Wahabi, ya, walaupun Mu'tazilah itu adalah sesuatu yang besar, dan Walid lebih beranggapan bahawa Wahabi itu kemasukan pengaruh Mu'tazilah. Nah, lebih beranggapan begitu. Dari Mu'tazilah itulah munculnya sekular, liberal, dan macam-macam lagi, ya kan? Boleh faham kah? Okey. Nah, jadi kita sedang bercakap berdasarkan kepada bagaimana ahli sunnah wal jamaah menstrukturkan prinsip-prinsip iman. Nah, itu. Jadi kita dapat faham sudah bahawa dalam struktur ini, dalam penstrukturan ini, ikrar dua kalimah syahadah, mengucap dua kalimah syahadah bukan hakikat iman, hanya jadi syarat untuk dilakukan hukum Islam, sama ada dia sendiri ataupun orang lain melakukan hukum Islam ke atasnya. Nah, betul tak? Pernah terjadi satu orang India, dia masuk Islam pagi dia masuk Islam di pejabat agama Kulim, orang Padang Serai. Kemudian petangnya meninggal, aksiden meninggal. Nah, ketika itu keluarganya tidak tahu dia masuk Islam, ya kan? Keluarganya tidak tahu. Nah, mereka cuba menguruskan secara India, secara Hindu. Nah, kebetulan sahabat yang membawa dia untuk masuk Islam mau hantar bekalan barang-barang, bantuan kepada dia sementara dia. Nah, pergi cari, orang bilang dia meninggal. Nah, cari dia, di mana dia? Cari-cari, rupanya ada di rumah. Keluarganya sedang diproses secara bukan Islam untuk dikebumikan, tahu tak? Mau dibakar begitu. Nah, jadi si sahabat ini pun dia menunjukkan bahawa orang itu adalah Islam dan sebagainya, dan dia menunjukkan bukti-bukti. Dan salah satu buktinya secara fizikal adalah kad yang dia sudah masuk Islam, itu kan? Nah, kalau iman, kalau tidak ada bukti kad dia masuk Islam, berarti tidak ada bukti kad dia mengucap dua kalimah syahadah, itu istilahnya. Nah, mau tunjuk apa? Dia beriman di sini. Di dalam hatinya dia beriman. Boleh tak? Fulan yang membawa masuk dia Islam tadi datang tuntut jenazahnya mau dikebumikan secara Islam dengan alasan dalam hatinya ada iman. Boleh tak? Nah, jadi kita faham sudah sekarang kan? Kita faham sudah sisi mengucap dua kalimah syahadat itu menjadi syarat supaya dia boleh melakukan hukum Islam ke atas dirinya dan orang lain boleh melakukan hukum Islam ke atasnya. Faham tak? Nah, itu. Walid sedang bercakap tentang syarat itu. Ya, jelas ya? Okey. Jam berapa sudah? Nah, sekarang baru kita masuk kepada perbahasan. Nah, itu tadi dasar saja. Ya. Kita masuk kepada perbahasan. Hanya saja penyusun kitab dia tidak membahagikannya, dan dia terus dalam satu paragraf saja secara klasik. Okey.
Kata Syekh Sa'iduddin, nah bermula di situ adalah perbahasannya. Jadi perbahasan ada stepnya, perhatikan. Kata Syekh Sa'iduddin, Sa'iduddin ya, bukan Sa'aduddin. Kata Syekh Sa'iduddin di dalam Syarah Aqaid. Syekh Sa'iduddin adalah ulama, antara ulama mutakhir juga ya. Sa'iduddin ada nama sebelumnya, kemudian ada gelar di ujungnya. Dalam Syarah Aqaid, nah Syarah Aqaid itu kitab karangannya. Ya, kitab karangannya. Syarah Aqaid ada di situ kalau tidak salah Walid. Teks Arabnya ada di situ. Kata Syekh Sa'iduddin dalam Syarah Aqaid, kaul inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur katanya. Kaul inilah, kaul mana? Kaul yang mengatakan bahwa iman itu adalah tasdik di dalam hati. Itu. Ya. Jadi secara tidak langsung di sini ada kaul yang sedang kita bincangkan. Hanya saja musannif tidak mendatangkan kaul itu. Ya. Jadi kaul yang mana? Timbul pertanyaan. Kata Syekh Sa'iduddin di dalam Syarah Aqaid, kaul inilah. Nah, inilah isim isyarah, berarti ada faktanya. Faktanya apa? Nah, faktanya dhabit. Muraji'nya ya. Iman itu adalah tasdik di dalam hati. Ya. Iman itu adalah tasdik di dalam hati. Tidak termasuk ikrar dengan lidah. Nah, berarti ikrar dengan lidah bukan termasuk hal iman. Nah, begitu. Hanya saja orang yang ikrar dengan lidah lazimnya beriman. Betul? Lazimnya. Tetapi kita perlu sedar ya. Kita perlu sedar, si munafik itu tidak ikrar dengan lidah kah? Si munafik yang menjadi sebab Allah menurunkan surah Al-Munafiqun itu, mereka tidak ikrar dengan lidah kah? Nah, mereka ikrar dengan lidah juga kan? Nah, tetapi mereka tidak beriman. Boleh sebut tadi, lazim. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah itu dia beriman. Lazim. Ya. Nah, tapi jangan jadikan itu sebagai kayu ukuran. Kayu ukur boleh sebut sudah tadi. Nah, jadi mengucap dua kalimah syahadah saja dia sembahyang pun tidak perlu, puasa pun tidak perlu, apa pun tidak perlu, belajar pun tidak perlu. Mana mungkin begitu? Nah, ini yang menjadi tabiat orang sekarang. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Ya, kita pun lalai juga kan satu ketika sebagai. Nah, tetapi ya, pandangannya kritis kita secara ilmunya, inilah yang menjadi pegangan orang sekarang. Mengucap dua kalimat syahadah sudah dia, jadi tidak perlu belajar itu, tidak perlu belajar ini, tidak perlu buat itu, tidak perlu buat ini. Nah, itu yang terjadi. Betul kan? Nah, kamu orang nanti pulang Sabah sana lagi nampak banyak. Mengucap dua kalimat syahadah. Dia akan mengucap dua kalimat syahadah 2-3 kali saja. Satu, mungkin 2 kali Pak, ketika mau menikah sekali. Ya kan? Paham tak? Ketika dia mau menikah dengan Sofia, Farah Sofia. Nah, nanti yang menjadi imamnya itu, kau mengucap dua kalimat syahadah, dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mungkin begitu saja. Kan? Selalunya kalau orang begitu dia selalu tersilap, kau tahu kah? Imam suruh istighfar. Coba istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi habis. Nah, pernah jadi sudah Walid, pernah ikut orang menikah, Pak, dengar saja. Wah, panjangnya istighfar. Repet-repet, merapu-rapu saja. Pernah juga ada orang cerita, si imam tidak menggunakan istilah mengucap dua kalimat syahadah. Ya, selalunya si imam bilang, coba mengucap dua kalimat syahadah, begitu kan? Nah, si imam tidak menggunakan istilah itu. Ini cerita orang ya, boleh dengar dari cerita orang. Jadi si imam tidak bercakap begitu. Si imam cuma mengatakan ikrar katanya. Ikrar syahadah katanya. Begitu kan? Nah, terpinga-pinga saja. Tidak pernah tahu dia ikrar syahadah. Nah, imam ulang lagi 3 kali. Ikrar syahadah. Pinga-pinga. Ikrar syahadah. Tidak tahu. Asyhadu an la. Oh, itu mengucap katanya. Kan?
Nah, berarti dia tidak pernah belajar langsung. Dia dengar-dengar orang cakap, dia pun cakap, kan? No. Keadaan-keadaan itu juga. Nah, kalau kita tidak berani menghukum, tetapi kita mengklasifikasikan secara ilmu, nah itu termasuk jahil, kan? Nah, adapun kita perlu belajar tentang syahadah, sama saja kita perlu belajar tentang salat. Kita perlu belajar tentang iman, sama saja seperti kita perlu belajar tentang syahadah dan salat dan sebagainya. Sama saja. Kan? Nah, macam Walid ajar kamu orang, sekurang-kurangnya, mau tanya saja ingat atau tidak. Syahadah itu kita bahagikan kepada berapa bahagi. Miji, kau kasih betul-betul, kau mau jawab kasih betul, Miji, angkat tangan. 3, Miji kasih tahu 3. Miji dia banyak menyelamatkan keadaan, alim dia. Tapi itulah jahat. Tapi dia akan jadi waliullah dalam masa terdekat, insyaAllah. Nah, ini ku padam ya. Okey. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini ku ulang balik saja. Nah, orang yang belajar pasti tahu. Yang tidak belajar, dia mungkin rasa-rasa tahu saja. Ya. Ilaha illallah. Okey. Nah, bagi 3 bilang Mizi. Bagi macam mana Mizi? Asyhadu 1 bahagian. Lagi? Alla ilaha 1 bahagian. Illallah 1 bahagian. Nah, ini semua belajar sudah ya. Sila, kau jangan menuduh Walidmu tidak mengajar. Kau kadang-kadang kau tahu berdendam dengan Walid. Kau berdendam dengan Walidnya. Jangan sila. Jangan berdendam dengan Walid. Okey? Nah, bahagi kepada 3. Nah, sampai-sampai penjelasan tentang ini pun ingatkah? Masih ingatkah kamu orang? Kau ingat rantau? Kau ingat juga? Sikit. Nah, jangan main sikit-sikit berantau. Kau tu mau jadi tok guru nanti. Ya. Kau ingat ke Jul? Hancur sudah. Nah, Lina kau ingatkah? Sama hancur saja. Aku yang belajar 30 tahun dulu, aku masih ingat saja. Nah, asyhadu ini terkait dengan apa? Secara ringkas. Nah, dasarnya adalah diri, agama, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dasar kita. Kita punya hubungan dengan 3 ini. Kita punya hubungan dengan Allah, kita punya hubungan dengan agama, kita punya hubungan dengan diri kita sendiri. Selama-lamanya. Ya kan? Nah, jadi berdasarkan kepada fakta ini, asyhadu berada di posisi mana? Nah, diri kita. Paham sudah? Ya, kau yang menyaksikannya, bukan orang lain, Pak. Asyhadu, aku bersaksi. Siapa yang bersaksi? Nah, kita sendiri, Pak. Nah, nanti kita paham bersaksi itu dengan makna melihat. Melihat itu ada 2, ya. Melihat dengan akal, melihat dengan hati. Nah, itu lagi halus sudah. Jika kau tidak melihat dengan akalmu, jika kau tidak melihat dengan hatimu, macam mana kau bersaksi? Kau bohong dengan Allah, ya kan? Nah, kemudian alla ilaha. Nah, siapa yang bilang agama tadi? Fas, pandai kau Fas. Bukan Fas. Nah, siapa? Bukan Fas. Nah, aku kasih tahu pandai pun kau marah. Kalau aku kasih tahu bodoh sekarang kau lain pula. Apa tadi Fas? Nah, pandai bah Fas, agama. Nah, sudah tentu bah. Yang terakhir di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekurang-kurangnya faham gitu. Ya kan? Nah, ini terkait dengan diri kita. Di sini terkait dengan agama. Di sini terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Walid sampai-sampai mengajar simbol kan? Nah, Walid sampai mengajar simbol kepada kamu orang. Walid tiba-tiba teringat saja, aku terangkan kepada kamu orang simbol-simbolnya. Ini pengajian secara simbol. Mengajar orang bisu dengan orang pekak, kita mengajar secara simbol, tahu tak? Walid pernah mengajar orang pekak. Tapi tidak boleh tahan daulat.
Nah, ku ajar secara simbol. Nah, jadi terkait dengan diri kita semuanya kan. Nah, diri kita di sini, nah berdiri tegak itulah diri kita. Ya. Kemudian memikul agama, menanggung agama. Nah, dalam keadaan posisi kita seperti rukuk begitu. Ya. Nah, agama di belakang kita, kita memikul agama di belakang kita. Nah, ini posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul tak? Nah, posisi kita sujud saja. Sujud itu adalah taat dan patuh. Nah, itu posisi-posisi. Belajar berdasarkan simbol. Simbol-simbol togel. Nah, betul kan sila kan? Nah, ini diri kita, Pak. Ini silau. Tegak berdiri dia. Kemudian alla ilaha. Memikul agama di belakangnya. Illallah. Nah, dengan Allah SWT dia sentiasa taat patuh, sujud dia kepada Allah SWT. Nah, bukan mau menguraikan ini ya, tapi contohkan saja. Sekurang-kurangnya kita faham, tahu tak? Ini mengucap 2 kalimah syahadah, tidak faham apa. Itu pun bukan bapaknya yang mengajar mengucap 2 kalimah syahadah, bukan gurunya. Nah, mengucap 2 kalimah syahadah pun ada apa? Ada musalsalnya kan? Kau terima daripada aku terima daripada guruku terima sampai kepada baginda Nabi SAW. Nah, bukan salat saja, bukan puasa saja, bukan semua hal. Nah, kita bukan Wahabi, Wahabi saja yang sanad-sanad ini dia tidak lihat. Bilang-bilang katun saja, bilang. Nah, itu mazhab itu yang kau minat tu orang tahu. Mana mungkin tidak ada sanad, mata rantai sanad inilah yang menyebabkan terpeliharanya keilmuan, dengan terjaganya keilmuan. Nah, kalau demikian berarti mengucap 2 kalimah syahadah juga ada sanadnya, ya kan? Okey. Jadi kesimpulannya, kita pun berkesimpulan sudah ya jam 10. Jadi kesimpulannya, mengucap 2 kalimah syahadah bukan kayu pengukur dalam soal iman. Nah, di sini bagi orang-orang yang berilmu, sila jaga ya, jangan sampai kita menjadikan mengucap 2 kalimah syahadah itu sebagai kayu pengukur kepada iman. Ya, berarti dia adalah satu hal yang asing, satu hal yang lain, sehingga kita berjumpa dengan tafsiran-tafsirannya. Dan kita para ulama kita menetapkan mengucap 2 kalimah syahadah itu terkait dengan syarat untuk melakukan hukum Islam, sama ada dia sendiri ataupun orang melakukan kepadanya. Jelas ya? Nah, nanti kita sambung perbincangan kita, kata Syekh Sa'iduddin. Nah, itu kita akan detail satu persatu. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Ada soalan kah? Okay. Semua mazhab. Semua tidak dibincangkan kerana spesifikasi pandangan dia lebih menjurus kepada tauhid. Sebab itu kitab-kitab fiqh tak bincang dia. Bincang tekak mengucap 2 kalimah syahadah gitu ya kan. Jadi kebanyakan ulama mengambil part membincangkan 2 kalimah syahadah itu dalam ulama-ulama ahli tauhid. Sebab itu kita melihatnya seperti macam mengucap 2 kalimah syahadah itu adalah isu tauhid. Isu tauhid adalah isu menerima Allah SWT dan menerima Nabi. Tak tu ya. Mengucapkannya itu termasuk dalam isu fiqh. Sah, memadai. Tak payah. Itu dipanggil talqin syahadah. Talqin syahadah ni mazhab kita Syafi'i yang kata sunat. Aliran kita ya yang mengatakan sunat. Dalam banyak-banyak aliran mengatakan wajib. Abu Hanifah, dalam aliran Abu Hanifah wajib si ayah mentalqin syahadah anaknya.
Itu kan. Tapi dalam aliran kita yang meletakkan sunat ini sebab dalam perkara ilmu dah dibincangkan yang tu. Maksudnya bila sampai tang ilmu kita akan belajar nanti kepentingan dia. Berarti kita sendiri akan menyadari benda tu. Itulah maksudnya. Jadi persoalan tadi, sah tak ayah saya mengajak saya mengucap 2 kalimah syahadah? Sah. Dia mesti ada orang yang mengajak dia. Kan? Macam itulah turutan dia. Dia tidak boleh yang kita sebutkan tentang musalsal tadi, tidak boleh dengan kita tak tahu apa. Yang menjadi masalah kepada kita hari ini, dia bukan pernah ditalkinkan pun. Dia dengar tak mana-mana, dengar khutbah Jumaat ke apa ke, dia dengar, dia pun pakai yang tu ya. Kan? Kemudian dia menjadikan itu sebagai ukuran iman. Lebih-lebih lagi salah. Itu termasuk dalam darurah yang kita sebutkan. Itu termasuk dalam darurah. Kan? Darurah. Itu yang dikatakan tasdiqun nabiyina Muhammadan SAW fi kulli ma'alima muji'ahu bi minad-din bid-darurah. Jadi itu darurah dia. Sampai kepada satu keadaan dia faham, dia tahu, dia kena melalui proses tu dengan sempurna lah. Kan? Contohnya dia pergi kepada pejabat agama, dia nak masuk Islam. Sudah tentu orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah kepada dia, mengajak dia mengucap 2 kalimah syahadah itu adalah orang yang ada silsilahnya. Sama saja setiap macam kita macam malam-malam ni kan. Katakanlah saya mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian menerima talqin syahadah tu daripada saya. Berarti besok ni silsilah tu sampai lah. Sama aja. Esok dia mengajak anak dia, kan? Dia mengajak orang lain, sama aja. Yang penting ucapan 2 kalimah syahadah itu menjadi sebahagian daripada bentuk ilmu yang kita faham, silsilahnya duduk di situ. Macam kita belajar semayang, kita belajar fiqh, sama ya. Macam itulah secara umumnya. Kalau kita main baca lagu tu saja tu, kalau kata benda tu dia berubah selepas darurah tu, dia berubah kepada taklif, itu sah. Kita takut dia duk bawa darurah tu sampai bila-bila. Itu tak sah, tak boleh. Macam hari ini kan, kita contohkan pada hari inilah, kita contohkan lah. Kata-kata tak pernah dia belajar kan, keluar-keluar pergi buat kerja itu ini. Jadi tak pernah tahu pun. Saya biasa berjumpa dengan orang yang tak pernah tahu kan? Dia tak pernah tahu mengucap 2 kalimah syahadah tu. Dia tak tahu nak ucap 2 kalimah syahadah tu, dia tak tahu. Pak Islam semua Islam. Ni pun cerita nak menikah agak ceritanya. Tak tahu, dia tak boleh nak kata. Sampai kena asyhadu. Dia nak kata asyhadu pun payah syadu ya bunyi. Kan? Sampai kira Tok Imam bebai, Tok Imam kata, tangguh dululah menikah ni. Sampai tahap tu. Kita tak mau cerita lah di mana kan. Tak boleh. Ini menunjukkan kata orang ni bukan saja ilmu, bukan kata sanad, ilmu tentang tu pun tak pernah dia tahu. Jadi keadaan-keadaan macam ni yang kita takutlah, kita bimbanglah kan. Kita bimbang generasi akan datang khususnya. Itulah. Wallahu a'lam. Ya. Apa implikasinya? Tidak sah lah. Kita bercakap sudah tadi. Kita akan sampai kepada hukum-hukumnya nanti. Fatwa-fatwanya nanti. Ya? Yang menjadi tahqiq kepada kita bahawa tidak sah. Kalau dia tidak faham tasdik, tidak tahu tasdik, dia cuma menggunakan alasan mengucap 2 kalimah syahadah sebagai iman, nanti tidak sah. Itu tidak sah. Siapapun, keadaan apapun. Ya, buktinya, munafik itu. Dalil yang paling kuat itu. Ya kan? Sembahyang dia di belakang Nabi, puasa dia, semua syariat dia mengikut, dia melaksanakannya. Tetapi Al-Quran datang dengan mengatakan lakadzibun. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Kerana mereka mendustakan Allah SWT. Di mana pendustaannya tidak beriman. Jelas ya? Lain? Mau tanya apa Zati? Angkat tangan. Ekal mau tanya apa Ekal? Ekal bawa kitab silap. Tak apa, kitab silap pun tak apa. Ekal niat nak mengaji malam ni kan? Allah, ya Allah. Berilah kemuliaan kepada Ekal, ya Allah, pasal dia niat nak mengaji. Alhamdulillah.
Barakah. Oke, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.